Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa pastikan teman-teman lakukan like, share, dan subscribe pada channel ini. Nyalakan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat info terbaru dan terupdate dari kami. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Al-Kafirun turun setelah surah A. Al-Kautsar, B. Al-Ma'un, C. Al-Quraisy, D. Al-Fil. Jawaban yang benar adalah B. Al-Ma'un. Selanjutnya nomor 2. Al-Quran berisi tentang titik-titik Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Kisah, B. Biografi, C. Firman, D. Doa. Jawaban yang benar adalah C. Berisi tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nomor 3. Di bawah ini merupakan contoh kiamat sugro, kecuali A. Gunung meletus, B. Banjir bandang, C. Gempa bumi, D. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Jawaban yang benar yaitu D. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Selanjutnya nomor 4. Di bawah ini merupakan contoh kiamat kubro, yaitu A. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan, B. Gunung meletus, C. Gempa bumi, D. Banjir bandang. Jawaban yang benar adalah A. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya. Lalu nomor 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia untuk meminta dan bersandar. Allah bersifat A. Al-Muqaddim, B. As-Somad, C. Al-Muqtadir, D. Al-Baqi. Jawaban yang benar adalah B. Allah bersifat As-Somad. Nomor 6. Seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan merupakan pengertian dari A. Amil zakat, B. Hamba sahaya, C. Ibnu sabil, D. Orang fakir. Jawaban yang benar adalah A. Amil zakat. Lalu nomor 7. Berat timbangan untuk zakat fitrah yaitu A. 2,5 kg, B. 3,5 kg, C. 4,5 kg, D. 5,5 kg. Jawaban yang benar adalah C. 4,5 kg. Nomor 8. Di bawah ini merupakan benda yang dapat menjadi patokan zakat mal, kecuali A. Hasil tambang, B. Hasil pertanian, C. Binatang ternak, D. Tumbuhan. Jawaban yang benar yaitu D. Tumbuhan. Nomor 9. Budak yang harus dimerdekakan adalah titik-titik. A. Amil zakat, B. Ibnu sabil, C. Hamba sahaya, D. Orang fakir. Jawaban yang benar adalah C. Hamba sahaya. Nomor 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah bersifat A. Al-Muqtadir, B. Al-Muqaddim,
C. As-Samad, D. Al-Baqi. Jawaban yang benar adalah B. Al-Muqaddim. Nomor 11, Nabi yang mengajarkan untuk selalu menghemat air yaitu A. Nabi Musa alaihissalam, B. Nabi Syu'aib alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang benar yaitu D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 12, sahabat Nabi yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah A. Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 13, pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti." Hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Beliau adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah C. Umar bin Khattab. Nomor 14, sahabat Nabi yang melakukan kodifikasi atau menyusun pembukuan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian, beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Ali bin Abi Thalib, C. Umar bin Khattab, D. Utsman bin Affan. Jawaban yang benar adalah D. Utsman bin Affan. Lalu nomor 15, sahabat Nabi yang menggantikan tidur Rasulullah padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang akan pergi hijrah yaitu A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Ali bin Abi Thalib, C. Umar bin Khattab, D. Utsman bin Affan. Jawaban yang benar adalah B. Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya untuk soal esai. Nomor 1, tuliskan bunyi Quran Surah Al-Qari'ah ayat 4 beserta artinya dengan sempurna. Jawabannya yaitu Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Nomor 2, tuliskan tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya nomor 1, banyak ulama muslim yang wafat. 2, ilmu agama dianggap tidak penting. 3, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6, minuman keras dan barang-barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. 7, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Selanjutnya, nomor 3, tuliskan hikmah yang mempercayai hari akhir. Jawabannya yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya.
lalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nomor 4, sebutkan contoh pengamalan Asmaul Husna As-Somad. Jawabannya yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nomor 5, sebutkan contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Jawabannya yaitu, dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Lalu jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya nomor 6, tuliskan 8 golongan penerima zakat. Pertama, orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 3, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5, orang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. 6, orang yang berjuang pada jalan Allah, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. 7, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. 8, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan pembiayaan. Selanjutnya, nomor 7, buatlah cerita singkat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk nomor 7, jawabannya bisa sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Nomor 8, buatlah cerita singkat pemerintahan Umar bin Khattab. Sama dengan nomor 7, teman-teman bisa membuat cerita sendiri sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, nomor 9, buatlah cerita singkat pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, untuk soal nomor 9 juga sesuai dengan kemampuan teman-teman, kemampuan siswa. Nomor 10, buatlah cerita singkat pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ini juga diisi sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi, nomor 7 sampai nomor 10, teman-teman bisa membuat cerita sesuai dengan kemampuan teman-teman. Alhamdulillah, untuk soal pilihan ganda dan esai selesai kita bahas. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang membutuhkan filenya, boleh hubungi kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.